Kalian pernah gak sih merasakan begitu lelah dan juga kantuk yang luar biasa di siang hari, malah bisa lebih ngantuk dibandingkan di malam hari? Nah, apakah lu adalah hewan nokturnal? Ya enggak juga lah. Ya jadi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, namun gue akan highlight dua faktor utama. Yaitu yang pertama adalah bagaimana tidur kamu sebelumnya, dan yang kedua adalah bagaimana kamu memulai hari. Faktor pertama ya jelas lah. Kalau misalnya malamnya lu tidur cuma 5 menit misalnya, ya jelas lah siangnya bakal ngantuk lagi, bakal lelah. Karena ya lu kekurangan tidur gitu. Ya at least setidaknya sekecil-kecilnya, paling kecil itu ya 1,5 jam lah. Dan kalau misalnya emang di bawah itu ya udah gak tidur sekalian gitu, biar nantinya di siang hari kalian full tidur. Tapi minimum tidur yang optimal itu ya paling sedikit yang optimal itu ya 6 jam gitu. Kalau misalnya remaja ya harusnya enggak di 6 jam sih, soalnya kan sedang masa pertumbuhan otak gitu dan pertumbuhan tubuh gitu. Kalau misalnya kurang ya bisa-bisa stunting gitu, antara fungsi otaknya atau tubuhnya stunting. Kenapa 1,5 jam? Ya itu karena satu putaran, dan 6 jam itu berarti 4 putaran gitu. Jadi kan rata-rata putaran tidur manusia itu di 90 menit atau 1,5 jam. Jadi ya kita harus tidur sesuai putaran. Tapi sebenarnya tiap orang punya putaran yang beda-beda, bisa aja 120 menit, bisa juga 80 menit. Cuman rata-rata ya 90 menit. Nah, sekarang kita bahas faktor kedua, dimana di sini gue akan bahas lebih banyak lagi, yaitu bagaimana kita memulai hari. Pembahasan ini agak menarik nih. Jadi kita akan membuat sebuah rutinitas ataupun hal-hal yang harus kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan di pagi hari, biar kita di siang harinya itu bisa perform dengan lebih baik lagi gitu. Jadi dengan kalian melakukan hal ini di pagi hari, maka kalian akan mendapatkan energi di siang harinya, dan juga kalian akan mendapatkan momentum untuk bisa lebih produktif lagi di keseharian kalian. Yang pertama itu simple, yaitu dapatkan cahaya. Ya ini adalah langkah krusial gitu, dimana dengan kita bisa mendapatkan cahaya di pagi hari itu kita bisa meningkatkan hormon kortisol. Ya hormon kortisol ini biasanya disebut dengan hormon stres, karena ya katanya banyak orang yang bilang itu kalau misalnya hormon kortisol itu adalah hormon depresi dan segala macam. Namun tidak sepenuhnya benar, itu cuman salah penggunaan. Jadi sebenarnya hormon kortisol ini hormon energi gitu yang diproduksi di kelenjar adrenal. Nah, di sini fungsinya untuk apa ya? Untuk agar kalian itu bisa lebih fokus, kalian bisa lebih alert atau istilahnya lebih waspada, dan kalian bisa lebih ya berenergi lah istilahnya. Nah, dapatkan cahaya di pagi hari itu harus kalian lakukan secepat-cepatnya gitu, agar kalian bisa meningkatkan hormon kortisol kalian juga secepat-cepatnya. Karena apa? Karena kalau misalnya hormon kortisolnya itu naiknya bukan pas pagi gitu, misalnya pas siang ataupun kalian nggak keluar sama sekali di rumah aja, ya nanti hormon kortisol kalian akan tetap naik terus sampai ke malam hari. Nah ini baru yang bisa menjadi sumber stres dan depresi, dimana ketika hormon kortisol kita naik di malam hari ketika kita stop untuk beraktivitas. Nah, jadi ketika hormon kortisol kita tinggi sedangkan kita tidak ada aktivitas, maka jadilah stres. Ketika ada energi yang harus dikeluarkan tetapi kita tidak bisa mengeluarkannya, maka jadilah energi itu ya di otak kita gitu. Jadi kita overthinking dan segala macam. Dan itu tuh hal yang harus dihindari. Makanya kita harus mendapatkan energi atau istilahnya meningkatkan hormon kortisol itu di pagi hari. Jadi dengan kita mendapatkan sumber cahaya. Karena sumber cahaya ini benar-benar efektif untuk meningkatkan hormon kortisol kita gitu, produksi kortisol kita. Nah, jadi meningkatkan produksi hormon kortisol di pagi hari itu benar-benar penting. Karena kalau misalnya kalian memproduksi hormon kortisol yang banyak itu di pagi hari, nanti energi kalian meningkat, kalian pakai hormon kortisol itu untuk aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan energi, lalu nanti di malam hari baru hormon kortisolnya habis. Dan ketika hormon kortisol habis ya kita bisa lebih rileks lagi, kita bisa tidur lebih tenang. Nah selain itu cahaya juga itu bisa menekan produksi dari hormon melatonin, dimana hormon melatonin itu adalah hormon yang membuat kita itu ngantuk. Jadi mendapatkan cahaya di pagi hari itu memang benar-benar krusial gitu. Kalian bisa menekan hormon melatonin, kalian juga bisa meningkatkan hormon kortisol di pagi hari, dan dampaknya yang nanti di malam hari hormon kortisol kalian lebih rendah dan kalian akan lebih rileks, lebih tenang. Dan selain itu ya kalian harus mendapatkannya juga secepat mungkin gitu, biar ya distribusi hormon kortisolnya itu gedenya itu cuman di awal-awal aja di pagi hari dan siang hari, dimana kita memang membutuhkannya. Kalau di malam hari kan justru kebalikannya ya kan.
tentu alat elektronik seperti HP dan lampu juga bisa meningkatkan hormon kortisol kita. Namun itu benar-benar sangat rendah dan minim sekali dibandingkan cahaya matahari. Jauh sekali. Nah, jadi itu dia kelemahan dari cahaya artifisial rumahan itu. Mereka cukup cerah untuk mengganggu tidur kita di malam hari, tetapi mereka tidak cukup cerah untuk membangunkan kita di pagi hari. Dan kalian pernah gak sih kalau misalnya di weekend nih, kalian seharian di kamar terus sampai siang, misalnya dari pagi tidur terus, misalnya tiduran rebahan, main HP, nonton YouTube, nonton Netflix, terus di siang hari tiba-tiba kalian disuruh ke warung, keluar rumah. Dan ketika kalian keluar rumah, langsung kalian tuh kayak, wah silau banget nih di siang hari tuh, kayak panas banget, kayak ini apa anjir gitu, ini panas banget gitu, kayak silau banget gitu. Dan disitulah baru hormon kortisol kalian itu naik dan nanti kalian mulai berenergi gitu. Dan ya ketika kalian bisa memproduksi hormon kortisol di siang atau di pagi hari, ya itu menurunkan produksi hormon kortisol di malam hari. Cuman ya kalau di siang hari itu nggak begitu efektif karena ya jangka waktunya itu nggak lama gitu. Sedangkan kalau dari pagi itu ya lama gitu. Jadi kita dapat energi di pagi, siang, sore, malam baru nurun. Kalau misalnya kita dapatnya cuman di siang harinya aja, di pagi harinya kita nggak mendapatkan cahaya atau peningkatan hormon kortisol, ya nanti sore sampai malam kita masih ada sisa hormon kortisol. Yang kedua adalah olahraga. Ketika kita tidur itu ada hormon yang meningkat, yaitu hormon adenosin. Hormon adenosin ini ya bisa dibilang adalah level kelelahan lah. Dan ketika kita tidur di pagi hari, hormon adenosinnya itu menurun. Ketika kita bangun tidur, hormon adenosin itu nggak benar-benar turun sampai 0 ya. Jadi kita harus nunggu waktu dulu, sekitar 60 menit baru itu mencapai titik terendahnya. Nah sekarang gue bahas tentang kopi ya. Jadi kopi itu bisa memberikan semangat karena kita bisa menekan si hormon adenosinnya itu. Jadi kalau misalnya hormon adenosinnya di atas, terus tiba-tiba di bawah, misalnya di sini ya. Nah pas di bawah ini kita minum kopi, maka si hormon adenosinnya itu nggak bakal naik lagi tapi stay di sini. Nah baru kalau misalnya kopinya itu kafeinnya itu udah habis, masa jabatannya udah habis, di sini tiba-tiba bakal naik lagi. Nah kalau misalnya kita bangun tidur langsung minum kopi, itu nanti si hormon adenosinnya itu kan belum bener-bener habis ya. Jadi dia bakal stay di sini, lalu di siang hari bakal melonjak lagi, langsung melonjak. Nah jadi itu mungkin yang bisa menyebabkan kalau misalnya lo minum kopi di pagi hari langsung gitu, dan tiba-tiba di siang hari lo merasa aduh lelah banget, ngantuk banget gitu. Nah jadi gimana caranya biar hormon adenosin ini bisa habis dulu dengan cepat? Ya dengan olahraga. Olahraga ini bisa menurunkan adenosin dengan cepat gitu. Jadi yang tadinya kita harus nunggu 60 menit, kita bisa hanya melakukannya mungkin dalam 15 menit. 15 menit olahraga, misalnya jogging 15 menit ataupun apapun itu kalian olahraga, maka kalian akan menurunkan hormon adenosin ini. Nah, jadi ketika kita udah benar-benar habis nih, selesai olahraga, baru kita ngopi. Nah, baru kita bakal menahannya di bawah banget. Nah, jadi di siang hari itu kita masih di bawah ini, baru nanti sore hari meningkat lagi. Selain itu, olahraga juga akan meningkatkan core temperatur kita. Atau dalam bahasa Indonesianya ya, suhu tubuh inti kita lah. Dimana suhu tubuh inti kita itu ya harus lebih panas agar kita bisa lebih berenergi lagi. Jadi kalau misalnya dilihat dari fase kita saat tidur dan saat kita bangun, saat kita tidur itu suhu tubuh kita itu menurun dengan turun-turunnya gitu, karena ya kita kan nggak menggunakan tubuh kita dan memang tubuh kita itu sedang beristirahat. Jadi temperaturnya turun, dan ketika kita mau bangun baru naik dia, naik, dan itu yang membuat kita bangun tidur gitu, karena suhu tubuh kita juga menaik gitu. Dan ketika kita olahraga ya kita bisa meningkatkan suhu tubuh tersebut gitu. Dan ketika suhu tubuhnya naik ya kita bisa lebih berenergi lagi. Dan kita nggak terlalu kelelahan, dan ya kedepannya kita akan mendapatkan momentum agar kita bisa lebih bersemangat lagi gitu. Yang selanjutnya adalah air dingin. Dapatkan air dingin gitu. Ketika kita mandi dengan air dingin, secara counterintuitif tubuh kita itu memanas. Core temperatur atau inti suhu tubuh kita itu akan meningkat gitu. Jadi ketika kita mandi air dingin, core temperatur kita malah menjadi semakin hangat. Apalagi kalau misalnya air dinginnya itu dingin banget, itu akan lebih meningkatkan lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mandi air es, itu ya akan lebih meningkat lagi gitu. Dan selain kita mendapatkan suhu tubuh yang meningkat, ini juga akan meningkatkan adrenalin kita gitu. Jadi ketika kita mandi air dingin kan kayak kita gitu, kayak
gitu. Nah itu adalah sense of panic lah gitu istilahnya. Jadi tubuh kita itu lebih alert lagi, lebih waspada lagi, dan akhirnya kita lebih fokus dan lebih berenergi lagi. Dan kita bisa mendapatkan momentum dari itu. Dan selain adrenalin dan juga temperatur tubuh, itu juga akan meningkatkan hormon dopamin kita. Kalian tahu kan hormon dopamin? Yaitu hormon kesenangan yang kata orang-orang, tapi lebih tepatnya itu hormon motivasi. Nah, jadi dengan kita mandi air dingin, kita akan merasakan bahagia gitu. Ya, kalau misalnya kalian pengen lebih tahu detailnya, kalian bisa tonton sendirilah dari Andrew Huberman. Nanti gue akan simpen linknya di deskripsi. Nah, jadi ketika kita mandi dengan air yang lebih dingin, maka core temperatur kita, hormon adrenalin kita, dan juga hormon dopamin kita akan lebih meningkat lagi gitu. Lebih banyak lagi peningkatannya. Dan ada juga studi yang mengatakan ketika ada dua orang yang mandi nih pakai air dingin, yang satu itu adalah 15 derajat Celcius selama 1 jam, dan yang satu itu adalah 4 Celcius atau 4 derajat Celcius selama 1 menit. Itu dampaknya sama gitu. Jadi lebih dingin maka lebih baik gitu dengan waktu yang lebih singkat. Nah, jadi itu adalah hal-hal penting yang perlu kalian ketahui agar kalian bisa mendapatkan energi yang lebih banyak di siang hari kalian atau ya di keseharian kalian, dan kalian bisa tidur lebih baik lagi nanti di malam harinya karena energinya itu udah dihabisin di siang hari, sehingga di malam hari itu emang udah waktu kalian untuk rest gitu, untuk istirahat gitu. Jadi kalian bakal tidur lebih mudah juga nantinya. Nah, nanti kalian juga bisa membuat rutinitas kalian sendiri gitu, disesuaikan dengan kehidupan kalian, dan juga kalian bisa kreatif lah gimana caranya kalian bisa mengkombinasikan dengan kehidupan kalian atau antar aspek tersebut gitu. Misalnya kalian berjemur sambil olahraga, yaitu olahraga lari di luar ruangan, kan kalian bisa dapatkan 2 benefit ya, kalian olahraga, kalian juga mendapatkan cahaya. Atau kalau kalian mau mendapatkan ketiga-tiganya, kalian bisa renang di luar ruangan, misalnya renang pakai air dingin gitu. Jadi kalian dapat air dingin, dapat olahraga juga, dapat cahaya matahari juga, jadi itu lengkap tuh. Nah, tapi kan kolam renang itu agak susah dijangkau ya, kecuali buat kalian yang emang ada kolam renang di rumahnya gitu. Kasih air es aja di kolam renangnya yang gede, atau ada pengatur suhu kolam renangnya gitu kalau misalnya emang peralatan-peralatan ada yang canggih gitu. Ya intinya kalian bisa bikin rutinitas kalian sendiri ya, just be kreatif lah. Nanti gue juga bakal share rutinitas yang gue lakukan di pagi hari itu apa aja kepada kalian. So, sampai sini aja videonya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Tetaplah berenergi dan tetaplah berpikir. Goodbye.